من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ahlan wa sahlan, yang saya hormati Bu Lisda dan para wali murid ya, aba dan ummahat dari santri dan santriwati Madin Mutawasitoh Al-Imam Al-Kisai. Ini program yang baru ya, baru kita canangkan. Setelah sekian lama kita terjun di pengajaran diniyah di Balikpapan, kita hanya membuka untuk setingkat kelanjutan ya, menengah atas atau SMP SMA kita jadikan satu. Yang intinya akan belajar diniyah. Dan karena di negeri kita keperluan ya, baik pengurusan atau menuju kuliah atau urusan-urusan yang lain untuk kerja membutuhkan formalitas atau ijazah resmi dari negara, maka saya minta bantuan di sini bekerja sama dengan Bu Rizda dari PKBM Nurul Ans Nur Assalam. Ans Nur Assalam. Nah, Ans Nur Assalam. Insyaallah beliau nanti akan menjelaskan kepada antum semua, Bapak dan Ummahat, terkait persyaratan apa saja dan biayanya apa saja. Setelah kedepannya insyaallah itu akan semua langsung ke Bu Lisda. Jadi nggak melalui saya dulu gitu. Jadi karena memang ini kerjasama, insyaallah ini dimonggo untuk kemudahan saja. Demikian Aba dan Ummahat. Semoga pertemuan ini walaupun secara daring diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Lisda. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Ibu Lisdahani Gustina. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bersilaturahim, bermuhajahah walaupun melalui online daring. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan serta kelancaran, terkhusus mungkin untuk pemberitahuan tentang paket kesetaraan, baik itu paket A, B, dan C. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, serta termasuk kita umatnya sampai akhir zaman. Baik, Ayah, Bunda, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya kami itu dari PKBM Ans Nur Assalam. Saya sebagai penanggung jawab dari PKBM, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, mohon maaf, PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, di mana kami masih di naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan. Jadi apabila Bunda apabila Ayah dan Bunda mau bekerja sama dalam hal kesetaraan, hafalannya tidak akan terganggu. Tapi kami akan mencoba membantu dalam hal kegiatan pembelajaran akademik. Karena pada waktu nanti si anak itu saatnya ujian, itu setidaknya harus ada beberapa materi akademik yang anak-anak tahu. Untuk memahami mungkin kita proses, karena pembelajaran yang kami lakukan fleksibel, tidak setiap hari, tidak setiap saat, tapi ada kesepakatan dengan orang tua, bisa dengan sepekan sekali, boleh silahkan. Tapi di sini ada kategori-kategorinya, misalnya untuk paket A, kelas 1, 2, 3 itu
tidak harus belajar secara kontinu seperti formal, nggak masalah gitu kan. Nanti kami ada modul yang sudah kami siapkan. Ketika misalnya mau memakai modul ya monggo silahkan. Nanti ketika modul itu selesai maka ada ujian modul. Nanti guru kami yang datang ke rumah tahfiz yang Ustadz Alfi bina. Kemudian juga nanti kelas 4, 5, 6 itu biasanya saya membuat jadwal pengayaan. Tapi sebelumnya harus tetap ada pembelajaran biar anak-anak itu tidak sampai tidak tahulah tentang pembelajaran akademik. Biasanya yang sama dengan formal gitu Pak, ada beberapa materi yang harus disampaikan kepada anak-anak. Tapi ketika ujian itu tidak semua hanya ada 6 materi saja seperti matematik, bahasa Indonesia, PKN, kemudian matematik, bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA gitu Pak. Kalau untuk paket A. Kemudian nanti paket A ini setara dengan SD. Jadi ini Pak untuk pemberitahuan saja bahwasannya non formal paket kesetaraan itu maksudnya non formal. Sedangkan untuk SD, SMP itu kan ada yang formal ya Pak ya. Kita sama sekarang sejajar dengan dengan formal. Non formal dan formal sama sejajar. Dapodiknya juga sama. Kemudian juga materinya juga sama. Yang membedakan adalah cara pembelajaran, strategi pembelajaran di setiap yang kami siapkan itu yang berbeda dengan formal, tidak setiap hari, jadi fleksibel. Kemudian misalnya contoh, ada pembelajaran tentang PAI keagamaan gitu kan. Kemudian di situ diajarkan juga di rumah tahfiz tersebut. Ya kami akan bertanya bagaimana anak ini dalam hal dalam hal menanggapi pembelajaran yang ada kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Jadi tidak harus mengikuti materi PAI dari saya, tidak. Kami dikesinambungkan, dikaitkan gitu loh Pak. Sehingga tidak jadi sulit nanti anak ke depannya. Kemudian untuk paket B juga kelas sekarang sebutannya ada ya Pak ya lain, mungkin biar paham aja dulu. Saat ini saya kelas paket B itu kelas 7, 8, 9 ya Pak ya gitu kan. Nanti ada sebutan lain di kesetaraan Pak gitu. Namun untuk paket B ini setara dengan SMP. Sama sejajar sekarang formal dan non formal. Yang membedakan adalah strategi pembelajarannya. Paket C itu setara dengan SMA kelas 10, 11, 12 gitu ya Pak ya. Intinya juga sama, strategi pembelajarannya yang berbeda. Kemudian PKBM Ansur As-Salaf ini alhamdulillah sih selama ini kami yang datang ke rumah tahfiz untuk memberikan pembelajaran. Setiap beda-beda setiap lembaga itu, hanya sepekan sekali. Untuk lembaga yang sudah kerjasama dengan kami sudah ada 7 lembaga dan sampai saat ini masih berkelanjutan, dan kebetulan juga kemarin baru selesai paket C dan ini Senin masih kami melaksanakan ujian paket B, dan nanti untuk paket A itu setara dengan SD kelas 6 bulan Mei kami mengadakan ujiannya. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin lebih ke tanya jawab mungkin ya Pak ya. Selain saya menjelaskan gitu biar nanti kena apa yang Bapak ingin tahu jawaban dari saya, itu monggo silakan Pak, tanya jawab saja. Gitu. Silakan Pak, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kesetaraan PKB ini, kalau umpamanya anak saya ini kan insya Allah kan setara nanti masuk ini tingkat SMA Ustazah. Kalau umpamanya untuk masuk kuliah di jenjang gitu, itu bisa digunakan ya Ustazah ya? Ya Bu, alhamdulillah selama saya di dunia kesetaraan, alhamdulillah 18 tahun. Jadi untuk status ijazah ya Bu ya, ijazah paket C itu monggo silahkan.
beberapa alumni yang ada di PKBM Ansar As-Salam itu rata-rata ke Madinah, Mesir, Turki, yang ke luar ya Bu ya gitu kan. Kemudian juga kalau yang di Indonesia ada di apa namanya sih itu Bu, aduh, Livia yang Jakarta, Jakarta Bu, ada kan yang di Jakarta Livia untuk akhwat ikhwannya juga ada. Kemudian ke kuliah di apa namanya yang di Malang tuh ada dakwah Quran kah apa gitu Bu, ada. Jadi kami punya punya list siapa-siapa saja yang melanjutkan kuliah baik di luar Indonesia ataupun yang ada di Indonesia. Begitu. Tidak usah khawatir untuk masalah kelanjutan kuliah, insya Allah, karena kami sudah sama dengan SMA, sudah sama dengan SMK, bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri pun sekalipun ke luar negeri, insya Allah bisa. Rata-rata Mesir, Yaman juga ada. Yang terbaru itu, yang banyak itu tahun ini Turki. Rata-rata beasiswa sih Bu, beasiswa gitu kan, karena hafalan yang 30 juz itu, kemudian ada tes sama syarat-syaratnya, salah satunya adalah itu ijazah pakai C gitu Bu. Alhamdulillah. Kemudian mungkin saya jelaskan lagi untuk apa ya, untuk materi modul-modul dan sebagainya, insya Allah kami siapkan. Jadi strategi kami bisa belajar mandiri, bisa juga didatangkan dari kami guru-guru tentunya guru-guru yang materinya yang akan diujiankan nanti gitu, tidak semua kayak guru matematik gitu kan ya Bu ya, Bunda ya, kemudian guru IPS, IPA, guru PKN yang akan diujiankan saja gitu. Ada lagi mungkin, insya Allah sih PKBM Ansar As-Salam sudah izinnya sudah jelas, dan juga untuk pelaporan ke dinas juga alhamdulillah, untuk guru juga alhamdulillah kami itu guru-guru ngambil dari guru-guru formal. Jadi ada yang dari guru SMA 8, kemudian dari SMP Muhammadiyah, SD swasta, kemudian dari SMP 9, SMP 7 gitu. Guru-guru yang ada di PKBM Ansar As-Salam. Dan untuk jadwal dan sebagainya nanti bisa dibicarakan selanjutnya ketika duduk bersama dengan Pondok Tahfiz, apa tadi lupa saya, Ustadz Alfi gitu. Ada lagi silakan. Ya, Madin Al-Kisai. Ya, Madin Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Isti. Ya, Mutawasitoh ya, Madin Mutawasitoh tadi itu ya. Iya, ini ya. untuk Mutawasitoh. Silakan. Iya. Saat ini alhamdulillah saya sudah bekerja sama sudah mau 4 tahun. Sudah mau 4 tahun dari 2017 itu dengan Pondok Tahfiz Ar-Rahmah, Pondok Tahfiz Darul Hufaz, Pondok Tahfiz Al-Islah, kemudian juga Pondok Tahfiz Istiqomah, Pondok Tahfiz Insya Allah Al-Iza yang di Sepinggan, Pondok Tahfiz yang ada di Balikpapan baru, saya juga lupa belum ini. Kemudian Pondok Tahfiz yang ada di Batakan. Jadi semuanya fleksibel Bu untuk pembelajarannya. Karena kadang kan ada yang, Bu, gimana kalau disesuaikan dengan materi yang ada di tahfiz ini, kemudian disesuaikan dengan, ya silakan monggo. Gitu. Asal kalau ada yang nyambung, ya alhamdulillah nilainya diambil dari situ. Contoh yang tadi saya jelaskan dalam misalnya pendidikan agama Islam. Gitu. Jadi tidak mengganggu hafalannya. Untuk misalnya ke depannya pingin sepekan sekali, boleh nggak? Atau 2 pekan sekali, boleh nggak guru yang dari Pulisda misalnya ngasih pembelajaran ke kami? Ya silakan, tapi kesepakatan orang tua gitu. Kami tidak memaksa kesepakatan orang tua, toh kami juga menyediakan pembelajaran mandiri, yaitu dengan modul yang sudah kami siapkan. Cuman modulnya harus dibeli mungkin ya Bunda, Ayah, gitu dipelajari. Nah untuk kelas 1, 2, 3 itu pembelajarannya di rumah dulu nggak apa-apa sama orang tua, di rumah dulu. Nanti ketika sudah 4, 5, 6, baru kami lebih spesifik lagi. Sehingga nanti
yang akan biasanya yang akan keluar soal untuk ujian itu diambil dari kelas 4, 5, 6. Begitu. Ada lagi mungkin? Silahkan mumpung ini dialog tentang kesetaraan. Jangan khawatir juga untuk data, insya Allah ada data Dapodik. Dapodik itu data siswa yang sudah betul-betul masuk sistem. Kalaupun misalnya Bapak Ibu, misalnya berkasnya masuk ke saya, insya Allah saya daftarkan di Dapodik itu. Sehingga nanti terbaca oleh sistem. Oh ini murid atas nama misalnya, atas nama Dinda ada di terdata di PKBM Ansur As-Salam, berarti aman begitu. Kalau misalnya tidak ada pemberkasan ya ke kami ya tidak akan kami bisa masukkan ke data Dapodik itu begitu karena datanya di situ. Kemudian apa saja sih yang harus disiapkan? Yang disiapkan kalau paket A itu akte, kemudian kartu keluarga. Paket A itu akte dan kartu keluarga. Kalau misalnya ada foto, monggo. Cuman kalau misalnya foto dari kelas 1 SD nih misalnya, 2 kali 3-nya 2, 3 kali 4-nya 2. Mungkin nanti saya jabarkan di WA ya Bunda ya, Ayah ya. Terkadang kelas 6 itu pas waktu ujian kan wajah anak itu berubah. Jadi saya terkadang ngambilnya yang pada waktu kelas 6 saja untuk foto. Begitu. Jadi biar wajahnya tidak berubah. Khawatir nanti ijazah pakai foto SD kelas 1. Jadi disesuaikan. Begitu. Jadi kalau syaratnya untuk paket A, akte, kartu keluarga. Kalau untuk paket B, kartu keluarga, akte, sama ijazah terakhir SD. Sudah dilegalisir, saya minta 5 lembar saja. Nanti pada waktu masanya ujian akan dilaporkan. Saya bikin satu bundel khusus untuk anak-anak yang ujian lengkap dengan ijazah terakhirnya dan harus dilegalisir. Bagaimana kalau yang di luar kota legalisirnya? Nah, itu nggak usah kirim lagi ke Jawa, kirim aja, bawa aslinya ke Dinas Balikpapan, itu bisa. Bisa nanti kami bantu. Tapi kalau yang ada di Balikpapan, legalisirnya ya ke SD yang ada di Balikpapan, diusahakan seperti itu. Kemudian paket B itu sudah ya Bu ya, ijazahnya itu yang SD. Kalau paket C berarti ijazahnya yang SMP, sudah dilegalisir begitu. Sehingga nanti data-datanya berkasnya masuk ke saya masukkan ke data Dapodik dan nanti akan terlihat dari Dinas Pendidikan siapa aja peserta didik yang ada di PKBM Ansur As-Salam. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Mungkin administrasinya ya Bu ya. Oh ya, administrasinya. Kalau untuk paket A, sebetulnya di saya ada formulir karena kan anak-anak harus isi formulir ya Bunda Ayah ya gitu. Tapi saya fleksibel kesepakatan saja. Kalau misalnya ada pembelajaran gurunya datang ke sana itu per pekan itu Bu, saya hanya minta uang transport untuk guru saya aja gitu Bu. Uang transport untuk guru saya aja 25.000 per pertemuan. Itu. Kemudian kalau misalnya modul nih berarti ibu bapak harus ambil modul ke saya, beli modul terus monggo dipelajari. Nanti ketika sudah modulnya selesai dalam waktu 2 bulan nih, modul itu buku materi kesetaraan udah selesai dalam 2 bulan nih bisa dipelajari. Berarti nanti ada ujian modul, nanti saya datang ke sana sama guru-guru saya. Itu nggak bayar, cuman bayarnya modulnya saja, materinya saja, bukunya saja yang bayar. Tuh. Kemudian ketika anak itu sudah kelas 6, nah mungkin ada administrasinya. Administrasinya itu 600.000 untuk paket A. Paket B itu insya Allah 750.000. Sedangkan untuk paket A 1 juta. Bagaimana pembayarannya, Bu Lisda? Nah,
uang muka dulu bolehlah Bu untuk mengikat, ya kan ya Bu ya, untuk mengikat. Soalnya kadang di tengah-tengah ada yang misalnya pindah gitu kan, terus itu kan harus butuh rapot. Pindah itu kan misalnya ke sekolah umum kah atau ke pondok lain kah misalnya. Terus kalau ke apa sekolah umum biasanya harus melampirkan rapot pindahan, surat pindah dan sebagainya. Sedangkan kami ini mencoba sudah masuk ke kurikulum 13. Jadi nanti rapotnya itu sudah ke kurikulum 13. Tidak seperti rapot yang cuma 1 lembar, 2 lembar, Bu. Ini rapotnya ada tentang sikap, keterampilan, akhlaknya seperti apa. Begitu. Jadi ada satu yang tadi kalau guru kami datang, kami mohon mungkin ada dana transportasi per anak 25.000. Kemudian kalau modul, berarti Ibu beli modul ke saya. Beli modul ke saya, kemudian pelajari modul itu. Nanti saatnya selesai modul, selama 2 bulan kah, sebulan kah, maka akan ujian modul. Harus ada, Bu. Nah, kemudian nanti yang terakhir, posisi anak sudah kelas 6, nah itu pembayaran ke saya, paket A 600.000, paket B 750, paket C 1 juta. Dicicil bagaimana? Uang muka aja dulu, uang muka untuk mengikat kita. Nah, untuk selanjutnya ya monggo silakan dicicil sih. Menurut Ibu misalnya bisa lunas ya alhamdulillah. Saya mau cicil Bu Lisda ya monggo silahkan. Atau misalnya saya dari awal bayar Bu Lisda ya monggo silahkan. Begitu, fleksibel. Nggak harus tunai nggak apa-apa. Yang penting ada pengikat lah. DP. Soalnya nanti ada kami itu ada ulangan kesetaraan, Bu. Ada ulangan ganjil ujian semester ganjil, ujian semester genap gitu. Kami juga harus membayar tutor-tutor yang sudah berusaha membuat soal. Insya Allah soalnya itu nggak sulit, mudah-mudah kok disesuaikan dengan anak didik kita seperti itu. Bagaimana Ibu? Sudah jelas? bahwa C. Kemudian ada lagi nih. Ustazah Puan, berarti nanti itu ada semacam seperti UTS dengan juga ujian akhir juga Ustazah ya? Ya, tapi nanti kan kami misalnya Bu Lista tatap muka aja, ya sudah nanti saya datang bawa soal. Begitu. Akan ada modul misalnya ya Bu ya, ada modul. Nggak apa-apa sebetulnya kalau sedang modul tidak ada tidak ikut ujian ganjil genap nggak masalah karena modulnya itu materinya, buku materinya itu saya melihat dari buku materinya itu. Kalau misalnya udah setiap modul selesai ulangan ujian ya itu saya ambil nilainya. Begitu. Nggak usah pakai modul dan sebagainya misalnya. Berarti kita pakai ujian ganjil, ujian semester, ujian kesetaraan begitu. Jadi tidak mengganggu hafalan anak-anak. Malah saya kadang begini ke anak-anak itu. Prioritaskan hafalan ya, prioritaskan hafalan. Bu Lisda ini hanya membantu jembatan teman-teman dalam hal akademiknya. Apakah akan 100% paham? Tidak, Bu. Namanya sepekan sekali, ya kan Bu? Nah, tapi kami berusaha setidaknya mengetahui anak itu, Bu. Oh, ternyata nanti kalau kita bahas soal, kita banyaknya bahas soal, Bu. Bukan banyak teori begini misalnya apa sih yang termasuk legislatif, yudikatif, misalnya PKN. Nah, kita bahas soal yang biasa keluar pada saat ujian-ujian. Jadi anak nggak kaget. Begitu. Soalnya sekarang ujian kesetaraan itu karena pandemi itu memakai aplikasi Bu, namanya aplikasi setara daring. Begitu. Jadi anak-anak saat ini yang pandemi itu pakai aplikasi setara daring, jadi ujiannya itu online. Tapi sebelum ujian itu karena pondok-pondok yang saya kasih pembinaan itu kan tatap muka tuh rata-rata. Sebelum ujian online itu ya alhamdulillah mereka tidak terlalu kaku gitu kan karena suka bahas-bahas soal. Kalau di materi ujian online-nya ternyata muncul soal-soal yang ternyata pernah dibahas kemiripan, nggak akan ada yang sama Bu, tapi kemiripan soal dengan yang kami bahas gitu. Jadi
anak-anak tidak sampai tidak tahu lah Bu. Kami banyaknya bahas soal. Dan saya juga ada guru IT. Guru IT saya alhamdulillah untuk akhwat itu dari Universitas Mulia, kemudian untuk ikhwannya dari SMA 8, Ibu Wahyu sama Pak Dedi. Nah, beliau alhamdulillah paham tentang IT sehingga anak-anak tidak buta IT. Begitu. Ada lagi? Silakan. Bapak, Ibu, Bunda, Ayah. Monggo kalau mau yang ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Gitu. Kalau sepakat, monggo dibicarakan sama Ustadz Alfi. Kapan mulainya? Berarti mulainya itu mau setelah Lebaran, insya Allah bisa. Asal sepakat. Asal berkasnya masuk saya dulu. Biar saya masukkan ke dapodiknya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Sudah jadi kalau memang sudah punya modul seumpama tidak mengikuti ujian ganjil genap itu sudah cukup gitu ya Bu? Ya, nilainya dari modul itu. Untuk gitu. raport iya kayak apa ya kan saya tidak mau mengada nilai gitu loh dari modul itu aja. Dari modul itu. Tapi kalau misalnya nggak usah beli modul lah, Bulisda gitu kan. Ya nggak masalah, berarti nanti belajar mandiri. Nanti materi-materinya bahas soal dari kami gitu. Yaitu dengan mendatangkan tutor. Namanya kami tutor, bukan guru karena kan non formal itu sebutan untuk gurunya tutor. Begitu. Kalau dua-duanya, misalnya gini, modul iya, itu iya, saya kasihan ke anaknya, Bu. Malah nanti hafalannya terganggu, gitu kan. Saya kasihan ke anaknya. Jadi bawa santai aja, nanti kami bimbing kok. Nanti kami bimbing, tapi pada waktu ujian tuh kami bimbingnya nggak menjawab soal itu, gitu. Tapi cuma mengarahkan. Soal ini ngerti nggak, paham nggak tahu, Bu, dan baru kami jelaskan. Nah, sekarang coba jawabannya yang cocok dengan soal itu yang mana? Oh iya Bu, sudah tahu. Alhamdulillah begitu. Walaupun ini online, kami tetap bimbing. Sampai malam kami bimbing anak-anak itu. Bu, susah kayak apa ini dan sebagainya. Yang di mananya nak soal yang ini? Sabar ya, coba dibaca lagi, pahami lagi begitu. Jadi kami arahkan sampai dia menemukan jawaban. Oh iya Bu, ada Bu, silahkan jawab ya, jawab gitu. Sistem rangkulannya kami seperti itu. Karena kalau kami saklek, kasihan anaknya, malah jadi nggak mau mengerjakan. Gitu. Soalnya kan waktu untuk pembelajarannya kurang, waktu untuk memahami pemahaman modulnya kurang. Gitu. Kalau bahas-bahas soal, setidaknya kita berharap ketika ujian soal itu keluar lagi. Mirip lah gitu loh. Seperti itu. Ada lagi, Bun? Apakah yang di modul itu pengetahuannya lebih luas gitu ya Bu daripada pembahasan soal-soal gitu atau gimana? Ya luas lah, materi kan teori itu nanti makanya itu saya tawarkan dua alternatif gitu. Kalau yang kelas 1 2 3 mah monggo lah Bun, lebih ke kalistung, lebih ke baca tulis berhitung. Yang kelas 1 2 3 mah sama orang tua aja bisa. Nanti kalau sudah kelas 4 5 6-nya itu kelas 4 5 6 kan sudah mulai tuh untuk matematik, tingkatan matematiknya seperti apa. Karena kan selama di lapangan kadang di paket B misalnya ada itu anak-anak yang nggak paham matematik perkalian. Nah, bagaimana kita mau menyelesaikan soal pecahan kalau perkalian aja nggak paham, gitu loh, Bun. Jadi kita kembali lagi ke pelajaran dasar, sehingga pada waktu mendapatkan soal yang
agak sulit, sudah ada dasarnya. Itu saya pelajari lagi tuh anak-anak Bun, sama guru-gurunya saya itu dipelajari. Tulisnya ini ternyata ada 10 anak matematiknya kurang dalam hal ini. Ya sudah diliskan, baru kita kasih solusi. Coba dengan solusi seperti ini bagaimana? Biar nanti mengejar pelajaran paket B-nya dia tidak mendapatkan kesulitan. Begitu. Dan kami sering komunikasi dengan anak-anak tidak sebagai guru dan murid, ya saya kayak orang tua lah gitu. Kenapa? Di mana sulitnya? Oh ya Kak, baru kami kuis. Kuisnya itu sederhana sih. Ayo siapa yang bisa hafalan ini beracak. Jadi selalu kami hubungkan dengan Al-Quran. Begitu, biar semangat dan terbantu, jadi ada murojaahnya dan sebagainya. Dia tidak tahu akademik. Jadi saya bilang ke guru-guru saya, boleh kolaborasi dengan hafalan mereka sehingga mereka tidak jenuh dengan apa yang kita jelaskan, dengan apa yang kita bahas. Kadang kan setiap anak beda-beda ya Bun ya, ada males, susah matematik dan sebagainya. Nah itu tergantung ke tutor kami. Tutor kami bagaimana cara mengemasnya. Kami selalu evaluasi. Sebulan 2 minggu sekali kami evaluasi, sebulan sekali kami evaluasi. Nah, ada misalnya anak yang autis misalnya ya kan sudah masuk ke ujian nih saat ini. Kami bantu dan orang tuanya harus bantu. Gitu, Bun. Kemudian anak autis ini punya kelebihan di hafalan. Kan setiap anak yang berkebutuhan khusus itu pasti ada kelebihan. Tinggal bagaimana kita mengemas anak itu. Hak dan kewajiban anak itu pendidikan. Jadi hak anak itu mendapatkan pendidikan, hak kewajiban kita untuk memberikan pelayanan kepada anak tersebut. Begitu, Bun. Jadi kita bantu untuk anak-anak yang misalnya ada di satu pondok saat ini lagi ujian. Dia itu anak berkebutuhan khususnya ke lambat berpikir kan ada pun ya, ada yang kesulitan belajar, ada yang lamban berpikir. Nah, itu lambat berpikir itu saya telaah dulu. Oh, anak ini di mana dan sebagainya, itu harus dibimbing. Nggak bisa mandiri anak itu. Dengan orang tuanya saya konsultasi, duduk bersama. Jadi kita saling mengerti, saling memaklumi, begitu. Ada lagi, Bun? Silakan. Maaf. Jadi untuk biaya semester itu nggak ada ya, Bu? Nggak ada, biaya semester nggak ada. Jadi cuma itu ujian itu tadi ya? Iya, itu segitu. Cuman kan yang tadi saya jelaskan, aduh please nggak ada pembelajaran. Kalau bisa, karena kita diwajibkan ada pembelajaran. Gitu. Dari pemerintah itu diwajibkan awalnya dianjurkan tidak terlalu silakanlah dianjurkan, tapi kan dianjurkan di sini lebih ke wajib begitu. Jadi diwajibkan anak-anak non formal itu harus ada pembelajaran begitu, tidak boleh ada manipulasi nilai gitu. Makanya itu saya mencoba untuk ke alternatif sehingga anak itu mengikuti pembelajaran begitu. Kasihan juga kan ya, tanggung jawab kita juga Bun sebagai orang tua, tahu-tahu ujian ijazah, oh maaf saya bukan lembaga saya tidak menerima seperti itu, lembaga saya harus proses, anak itu ikut pembelajaran, paham nggak ngerti misalnya kan dibimbing, nggak mungkin kan nggak ngerti terus kan dibimbing sama kami. Tutor-tutor kami sudah kami siapkan mengikuti pelatihan khusus untuk kesetaraan. Belum nanti ada pelatihan bagaimana cara menangani setiap anak. Setiap anak yang normal itu berbeda-beda juga Bun cara menanggapinya. Belum lagi anak-anak yang misalnya ada kelainan. Jadi tutor kami siapkan untuk 2 hal tersebut. Sehingga betul-betul maksimal membantunya. Dan biaya kan kami insya Allah masih bisa terjangkau. Begitu Bun, kita harus saling mengerti, kita harus saling memaklumi, dan kita harus bisa kerjasama juga. Untuk siapa ya? Untuk masa depan anak kita juga Bun. Nanti sudah besar bagaimana? Makanya saya insya Allah ada skillnya. Jadi saya kumpulkan misalnya anak ini usia paket C ada berapa orang, nanti kasih keterampilan deh, jangan pembelajaran terus.
gitu. Keterampilan apa ya terserah, bisa misalnya lebih ke penjahit, jahit, tapi nanti saya ajukan dulu proposal, atau misalnya ke komputer saya ajukan dulu proposal. Kalau di ACC sama pemerintah alhamdulillah begitu. Mohon doa aja, mudah-mudahan apa yang diprogramkan oleh PKBM Al-Nur As-Salam dimudahkan, dilancarkan sehingga kami bisa membantu anak-anak yang memang butuh pendidikan, baik pendidikan ataupun pengajaran. Jadi bukan hanya mendidik saja kami, tapi kami mengajarkan juga. Mengajarkan, mendidik itu adalah salah satu tugas kami sebagai tutor. Begitu, Bu. Ada lagi, Bun? Silakan. Nah, ini nggak boleh, orang tua nggak boleh lepas begitu saja, Bun. Harus ada pemantauan di grup gitu kan. Kadang ada misalnya kasus di ujung ujian, si anaknya itu karena kurang perhatian dari orang tua, dia nggak ujian. Jadi saya kontak orang tuanya, Bunda ini kenapa atas nama ini nggak ada di sistem? Kebaca sistemnya karena ini online kan, pakai secara daring. Cross check lagi anaknya, ternyata posisi tempat tinggalnya anaknya dengan orang tuanya beda. Anaknya di rumah neneknya, orang tuanya anaknya tinggal di rumah neneknya misalnya di Penajam, sedangkan orang tuanya di Balikpapan. Nah, komunikasinya kurang. Nah, sedangkan sistem ujian itu terlihat si anak ini tidak ujian, namanya sudah tertera, kelihatan. Itu saya kejar-kejar sampai malam, saya kejar-kejar. Tutor saya standby sampai jam 10 malam. Bagaimana bisa informasinya anak ini? Nanti sebentar. Baru saya telepon anaknya, saya kasih motivasi. Nah, setelah ada diskusi dan sebagainya, anaknya, ya Bu, nah baru kami siapkan selain secara daring, tapi beda-beda kasus ya Bun ya, kami siapkan Google Form untuk memberikan keringanan kepada dia, karena sistem sudah ditutup, nggak bisa. Tidak dilakukan juga, dianggap tidak lulus sudah. Kami tidak bisa lagi membantu, karena kami sudah berjuang, kerja keras untuk masa depan anak itu. Jadi memang diharapkan orang tua harus selalu komunikasi dengan kami, menanyakan bagaimana kegiatan pembelajarannya, gitu Bu. Dia responnya orang tua itu kami butuhkan, begitu. Apalagi pada detik-detik mau ujian itu pasti banyak pemberitahuan. Ada yang santai tidak respon di grup, ujung-ujungnya, Burisnya kenapa anak saya nggak ujian? Saya sudah bilang, tolong direspon kekurangannya apa dan sebagainya. Karena berkas ini utama juga, Bun. Diperhatikan sama dinas. Kalau nggak ada legalisir, mohon maaf gitu. Antara bisa dan tidaknya kita nggak tahu. Nah, saya berusaha untuk tolong ijazah dilegalisir biar mudah urusannya. Nah, kalau misalnya belum dilegalisir, udah suruh dilegalisir, enggak juga. Nah, itu bukan tanggung jawab kami apakah anak ini bisa ujian atau tidak. Tapi sudah kami serahkan ke dinas, dinas yang akan mengecek gitu. Jadi saya bikin draftnya banyak. Ini paket A, ini paket B, ini paket C. Tahun ini saya anak-anak yang ikut ujian dengan saya terdata 150 anak. 150 anak yang terdata. Tapi secara keseluruhan anak didik saya yang saya bina dan bimbing itu 400 anak. Dan saat ini untuk tahun ajaran baru itu bertambah lagi sekitar 200, jadi bisa 600 anak. Seperti itu. Nanti ada anak udah ujian paket A, nyambung nih ya ikuti prosedur yang saya siapkan. Terus sistem Bu naik kelas sendiri. Naik kelas, saya pantau di dapodiknya begitu. Ya bukan saya mau kelas 8 bisa, nggak bisa. Lihat dulu punya rapot nggak, putus sekolah di kelas berapa? Di kelas 7 Bu Lisda ada rapot nggak? Sini, nanti bisa naik. Kelas 8, begitu. Kelas 8 itu kelas 2 SMP. Kelas 7 itu kelas 1 SMP. Begitu. Saya di sini belum menjelaskan tentang apa namanya tuh label penyebutan untuk kesetaraan ya Bun ya, biar Bunda paham dulu. Mengerti dulu, jadi enak bahwa label untuk paket A itu saat ini yang saya jelaskan adalah kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paket B kelas 7, 8, 9, paket B kelas 10, 11, 12 begitu. Silakan ada yang mau. Cukup, Bun? Cukup? Kalau
misalnya japri dalam hal biaya, ya monggo silahkan. Cukup, Ustazah. Cukup ya? Nah, iya. Kalau misalnya cukup, saya kembalikan mungkin. Terima kasih atas sharingnya, diskusinya, sehingga bisa menemukan penjelasan dalam hal kesetaraan. Untuk lebih jelasnya, monggo tadi saya sudah jelaskan, boleh bertanya lewat grup. Untuk keuangan, biaya, dan sebagainya bisa lewat grup atau japri. Monggo. Mungkin saya kembalikan kepada Ustadz Alfi. Monggo Ustadz. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ibu Lisda sudah menyempatkan waktunya untuk kami. Saya ucapkan terima kasih juga Aba, Umahat. Ya, semoga di pertemuan ini kita dimudahkan untuk pendidikan anak-anak kita. Ya, semoga Allah selalu memberi jalan kebaikan untuk anak kita dan keluarga kita. Semoga Allah memberkahi langkah yang kita tempuh saat ini dan diberi kemudahan. Ya, semoga ya diberi kemudahan dan diberkahi. Amin. Ya, mungkin ya. Kita tutup ya. Sebentar Bun, ada yang nanya. Oh, harga mau. Oh ya, nanti saya di WA aja ya, dijelaskan ya, baru lihat saya. Mungkin ya. lebih jelasnya nanti bisa, mungkin ada yang belum dipahami, mungkin nanti bisa langsung ke Ibu Lisda ya Bu ya. Ya, siap, saya siap. Ya, kita tutup saja karena sudah menjelang berbuka ya Bu ya. Silakan Bu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit pamit semuanya, sehat selalu. Inje Bu, jazakillahu khair. Jazakillahu khairan Ustazah. Sami-sami. Izin live saya juga izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.